Dr. Ucu, dosen pelajaran bisnis intelijen. Pagi ini kami memaparkan tentang perintah UTS untuk pertanyaan seputar tentang web kompas.co.id. Dari pertanyaan yang diajukan adalah, apakah laporan kinerja tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai report in business intelligence? Artinya bahwa kalau saya perhatikan ya seperti dari contohnya ya, FMCG e-commerce overview tahun 2023 ini paparan tentang bagaimana dari kompas.co.id ini memberikan perhitungan bahwa yang tertinggi di sini dari putaran bisnis ini sebesar 57,6 triliun, itu terbesar itu pasar yang menguasai 49% dari beauty and care, kemudian berikutnya 20,4 itu food and beverage, 18,7% itu health, dan 11,9% itu mom and baby. Berikutnya kalau kita lihat juga laporan kerja dari kompas.co.id ini tentang beauty-nya sendiri ya, yang tadi 49%, maka di dalamnya itu ada apa saja ya. Artinya bahwa 39,4% itu ada di beauty and care, kemudian mengikuti body care sebesar 13,7%. Di sini termasuk di dalamnya itu kalau beauty and care itu face care ya. Face care ini besar. Kemudian ada face moisturizer 9%, face facial serum, jadi produk-produk dari kecantikan. Kemudian menyusul body care itu 13,7% dari body lotion, berarti sabun 3,2%, dan yang lain-lainnya. Yang lain-lain parfum 9,4%, beauty package, hair ini produk-produk sampo, hair treatment ini 8,0%, dan yang lainnya 20% tidak disebutkan. Kemudian beralih kepada pertanyaannya kan, sudah memenuhi syarat. Kalau pribadi saya sudah, karena udah masuk, tetapi itu baru kecilnya. Mari kita lihat yang berikutnya, apakah laporan tersebut memenuhi kriteria sebagai metode pengumpulan big data dan menghasilkan informasi untuk pengguna. Nah ini yang pertanyaannya begini, kalau saja iya bahwa laporan itu memang sesuai kriteria, oke. Namun ada baiknya saya jawab secara mendetail ya. Kita lihat di kompas.co.id ini untuk penjualan FMCG e-commerce itu seperti Shopee, Tokopedia, dan Blibli ini luar biasa. Kalau kita riset dilakukan melalui metode online. Nah, di sini crawling di official store ya, bahwa seperti Shopee, Tokopedia, Blibli pada periode 1 Januari terhitung apa yang dilaporkan itu 31 Januari sampai 31 Desember 2020. In fact ya, riset dilakukan terhadap 270 subkategori FMCG. Ada 38,185 brand ya, 38.185 brand dan 10.712.117 produk listing ya. Artinya bahwa memang sesuai lah sama pekerjaan itu. Berikutnya, data yang dikumpulkan sebenarnya diolah dan dianalisa untuk menghasilkan insight tentang tren penjualan, kategori produk terlaris, preferensi konsumen, dan prediksi pasar. Di sini apa yang muncul dari data itu sesuai dengan tren penjualan ya. Dan kemana arah konsumen itu, seperti tadi, konsumen itu menginginkan produk kecantikan yang paling tinggi dan berikutnya yang lain-lain. Nah di sini sudah masuk sebenarnya. Apabila kita lihat informasi dalam bentuk laporan yang membantu pelaku bisnis FMCG untuk pemahaman pasar e-commerce mengembangkan strategi bisnis efektif. Ya, kita mau lihat perang pasar, perang dagang, maka kita lihat juga strateginya bagaimana untuk membuat
momen tahun ini itu produksi lancar. Kita lihat, saya perhatikan di teori bukunya Carlo Varselis. Kita lihat di sini bahwa analisis, ya, di sini analisis itu di figur. Kalau kita lihat ini, apa yang disampaikan oleh Pak Ucup, analisis evolution, ini ya, bahwa analisis evolution, berkata analisis masuk ke insight, decision, dan evolution. Jadi setiap analisa, semua penjualan yang saat ini lagi ngetren dianalisa. Nah, ini insight-nya. Ini analisis ya. Analisis, evolusi, insight, dan decision. Ini di bukunya Carlo Varselis. Sesuatu yang dianalisis, katakanlah yang ngetren seperti contoh tadi itu, saya mau buat produk makanan, tetapi karena analisisnya saat ini sedang ngetren beauty, bisa dong kita ganti, udahlah jangan bisnis makan, bisnis kecantikan aja ya, karena sedang ngetren ini. Tetapi untuk mencapai seperti apa yang disampaikan oleh Kompas.co.id, kita harus menganalisa betul, data terus masuk, kemudian setelah data masuk dibangun ya, dari hasil tinjauan ilmiah ini masuk ke bagaimana decision atau keputusan ya, dari keputusan menghasilkan satu produk apa yang bisa kita lempar ke pasar sehingga menghasilkan. Baru setelah itu dievaluasi kembali, siapa tahu pasar itu menginginkan satu kemasan yang bagus atau yang bagaimana. Nah, ini satu pola. Jadi kalau cuman kita lihat dari Kompas.co.id itu juga kurang maksimal, karena harus sesuai dengan teorinya si Carlo Varselis. Kita lihat, nah berikutnya bisnis intelijen ya, kita lihat pelajaran bisnis intelijen ini. Nah, ini Departemen Enterprise Concern with Business Intelligence. Kita lihat ya, departemen mana? Oke, kita buat departemen dari supplier, kemudian direncanakan yang seperti apa, kemudian dibuat bagaimana sesuai dengan keinginan pasar. Nah, produknya itu di sini didukung oleh logistik dan produksi, sehingga bisnis intelijen ini bisa sesuaikan dengan keuangan budgetnya, dikontrol, dipasarkan, dan informasi ini menjadi satu perencanaan menghasilkan satu produk yang maksimal. Jadi tidak gampang-gampang langsung kita lihat bentuk Kompas.co.id udah jadi dilempar pasar, tidak demikian. Apalagi kita lihat ini sama di buku yang sama, ada satu studi khusus. Di sini ada proses tahapan. Ketika itu merupakan, kita lihat apa sih identitas yang diinginkan. Bisnis itu apa? Oke, tadi kita lihat itu menurut laporan kan beauty ya, kecantikan, bisnis kecantikan. Lalu yang mendukung produk itu infrastrukturnya bagaimana? Bisa enggak kita buat pabrik
bedak katakanlah, home industry, atau kita buat produk makro secara besar-besaran. Contoh ini yang melimpah, katakanlah susu dibuat body, ngambil susu ada di Lembang, tempat susu berlimpah, kemudian diolah menjadi satu scrub. Dari situ scrub untuk muka, kulit, diatur bagaimana produknya, apakah sudah memenuhi dari hitungan, dan kemudian dibuatlah aplikasinya agar supaya diterapkan, ya. Jadi memang pemasaran ini penting. Dia pakai aplikasi buat susu digunakan untuk wajah dengan berbagai macam strategi pasar dan dimasukkan dalam aplikasi. Seperti itu ya. Nah, ini teknis-teknis ketika membuat pemasaran e-commerce-nya. Ya. Berikutnya harus desainnya bagus, ada analisis, desain yang bagus, direncanakan sesuai dengan model yang diinginkan, sesuai dengan pasar, bagaimana data warehouse-nya bagaimana, sehingga dapat berjalan di testing, apakah menarik perhatian segala macam. Nah, ini yang bisa kita lihat dari data, dibuat data mining, optimization, time, seri dianalisa produk kecantikan tadi, bentuknya seperti scrub tapi bahan dasar susu. Kemudian dibuat sabun, ya toh, dibuat apa kaitannya dengan kecantikan, ya. Nah, di sini menghasilkan perencanaan. Kalau kita amati pasar market, kemudian direncanakan bentuk produk dan di manajemen yang baik, nah, maka itulah harus bisa kita mengikuti alur ini, ya minimal tidak semua ya, tapi itu yang merubah konsep pemikiran kita. Berikutnya menjelaskan tentang analisa perdagangan produk harus berbagai aspek dilengkap, ada lengkapnya gitu ya. Bila dibandingkan dengan produk kompas.co.id, itu sangat kurang sekali karena itu dilihat dari secara global. Harusnya seperti bukunya ini, di pemikiran bukunya si Carlo Vercellis. Untuk itu apakah di dalam report sales dan venue itu visualisasinya tampil seperti apa? Kalau menurut saya juga kurang bagus ya, kurang bagus. Seharusnya tidak banyak istilahnya kolom-kolomnya. Kalau tampilannya di situ, reportnya bagaimana, jadi ada tersendiri, list tersendiri. Oh, salesnya begini, begitu. Ini tidak, istilahnya secara umum. Jadi sebenarnya sasarannya juga kurang tepat. Kalau saya secara istilahnya orang awam ya, belum begitu paham. Juga kurang paham. Harusnya
orang awam dia harus paham caranya bagaimana membawanya yang lebih bagus lagi gitu. Di dalam layarnya ya seperti itu, webnya yang bagus ya. Tapi tidak tahu bagi orang yang sudah terbiasa dalam bisnis itu ya. Kemudian bagaimana hasil analisa dari grafik yang disediakan bagus ya. Artinya saya bisa mengerti bahwa grafik itu menentukan ke arah mana gitu. Yang sekarang sedang main ya, sedang menonjol dominan karena ada permintaan pasar yang kuat. Apalagi orang Indonesia sudah pandai bersolek. Zaman dulu kan tidak pandai bersolek. Apalagi ada berbagai macam kulit bisa putih, kemudian hidung mancung operasi, itu lebih teknologi operasi wajah, rehab wajah, itu berlomba-lomba untuk memberikan produk yang baik. Namun demikian kalau kita lihat dari bagaimana analisa dan laporan pasar terutama di fast moving customer good dan e-commerce itu ada poin yang penting di analisa dan grafik yang dilakukan. Seperti contoh ya, kita lihat fokus pada data e-commerce Kompas.co.id. Dia menganalisa data dari berbagai platform seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop untuk memberikan insight tentang tren penjualan, perilaku konsumen dan kinerja mereka. Kemudian ada kategori produk. Saya perhatikan dari artikel-artikel yang ada itu ya, sekarang katakanlah Indomie lagi naik. Indomie apa, semi sedap. Itu khususnya kita lihat di kategori produk seperti produk kecantikan, perawatan, makanan, minuman, kesehatan serta bayi. Kemudian metrik utama seperti ada metriknya dalam pelacakan, penganalisa metrik, ada nilai penjualan, volume penjualan, pangsa pasar dan pertumbuhan kategori, ada identifikasi tren ya. Di sini Kompas.co itu dapat membantu mengidentifikasi tren pasar, produk terlaris dan merek-merek yang unggul. Di sisi lain ada laporan periodik. Ini bagi yang orang-orang yang berkompeten di bidang itu. Mereka menerbitkan laporan secara berkala, misalnya bulanan, kuartal, tahunan, memberikan gambaran. Saya rasa sudah bagus ini e-commerce-nya FMCG Kompas.co.id ini. Ada analisis kompetitif di mana Kompas.co.id juga menganalisis kinerja kompetitif, membantu merek memahami posisi mereka di pasar. Kamu harus begini, mengembangkan strategi yang bagus. Tetapi ada beberapa hal, yaitu kita lihat studi kasus ketika kasus spesifik dampak penutupan TikTok, lalu shock terhadap penjualan FMCG di platform lain seperti Kompas, Mark Insight, yaitu ada TikTok Shop closure, impact on FMCG growth in Indonesian e-commerce, atau tren penjualan produk tertentu seperti sunscreen. Di sini Kompas Market Insight dashboard yaitu mengalami penurunan tajam di Desember ya. Waktunya itu sekitar bulan Desember tahun 2023. Ada juga Asrin dan Facialtology berhasil tingkatkan nilai penjualan kategori sunscreen sepanjang periode bulan Januari 2024. Dan visualisasi data dari Kompas.co.id ini menggunakan grafik dashboard untuk memvisualisasi data, menyampaikan insight dengan lebih tegas. Demikian Bapak Ucup, selamat melaksanakan apa saja, sehat lancar dan sukses selalu.
Hormat saya dari Papua.